Cek, cek. Ada laler di atas setir, ada maling pergi ke Bogor. Daripada liar mikirin kakek petir, mendingan kita nge-BF bor. Terlepas dari nggak maksuin karena si kakek nurus tunjung, BF kali ini saya akan merangkum film berjudul The Old Way yang dirilis tahun 2023, mengisahkan tentang seorang koboi yang diperankan oleh mamang saya, tak lain dan tak bukan adalah Nicolas Cage. Itulah sedikit gambaran dari film yang akan saya bahas. Penasaran seperti apa aksi dari mamang saya? Tanpa berlama-lama, pasang handsfree, lupakan mantan, lemaskan si Joni, sediakan rokok kopai. Selamat menonton, pantengin terus BF-nya bor. Berlatar pada zaman koboi dan kisah akan diawali dengan diperlihatkan sebuah pengeksekusian seseorang yang dipimpin oleh seorang juragan penguasa kota tersebut yang usut punya usut, ia adalah pencuri yang akan dieksekusi saat itu juga. Dan mari saya perkenalkan dengan seorang anak bernama Jimmy yang terlihat dari ekspresi wajahnya ia sangat tegang, yang ternyata orang yang berada di hadapannya itu adalah sang ayah. Jim, you're going home now. Know your place. Di mana si juragan sendiri telah menyewa seorang koboi yang disebut-sebut sebagai legenda dan semua penduduk kota tahu akan kehebatannya menembak. Ia tak pernah menangis, tertawa, tidak punya rasa takut, tidak punya rasa belas kasih, tidak pernah menunjukkan rasa emosi apapun, tidak pernah gagal dalam menjalankan sebuah misi. Ia bernama Carlton Brick, ini sosoknya untuk melindungi nyawa si juragan. Keep a sharp eye out for the brother. Hingga tak lama kerabat dari ayah Jimmy berusaha menyelamatkannya hingga menimbulkan pecahnya baku tembak antara dua belah pihak, yang tentunya Carlton Brick memenangkan baku tembak tersebut tanpa terluka sedikit pun. Setelah baku tembak usai, ternyata sang juragan terkena timah panas yang bersarang di tubuhnya, di mana ia meminta pertolongan kepada Carlton Brick. Namun dengan jongjon, Carlton Brick hanya mengambil uangnya yang memang menjadi haknya atas pekerjaan yang sudah ia lakukan. You owe me more. Pada akhirnya ayahnya Jimmy pun selamat, namun melihat kerabatnya tewas, ia pun berusaha membalaskan atas kematiannya. Dan saat akan menembak Carlton Brick, ia harus tewas terlebih dahulu sebelum berhasil menarik pelatuknya tepat di depan bebenguknya Jimmy sang anak. You killed my brother, you son of a... 20 tahun berlalu, kini Carlton Brick pun hidup damai di sebuah permukiman yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan bersama sang istri bernama Ruth dan anak si mata wayangnya bernama Brooke. Ini wajahnya yang berhasil mengubah cara hidup sang suami yang mantan koboi paling ditakuti karena kekejamannya. We should have taken the horse. Tak ada tembak-menembak, tak ada ketegangan, tak ada berdarah-darah, tak ada nyawa yang hilang dengan percuma. Carlton Brick hanya menjalani hidupnya layaknya seorang bapak-bapak pada umumnya, yang kini ia mempunyai usaha kecil-kecilan, membuka sebuah warung kelontong yang menjual permen, obat nyamuk, ciki, jamu kuat, dan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penduduk setempat dari hasil tabungan semasa ia menjadi koboi. Morning, Mr. Jeffers. Morning, Mr. Briggs. Tak jarang juga ada pembeli yang culametan panjang tangan, yang hal itu kebetulan dilihat oleh Brooke. Namun di sini Carlton Brick yang sudah benar-benar tobat, di mana ia membiarkan orang tersebut pergi begitu saja. He tried to steal some jelly beans. I'll discuss this with him next time he's in my store. Kembali ke istrinya yaitu Ruth yang tengah moiken baju di buruannya, seketika ia dikejutkan dengan sosok seorang bandit yang menghampirinya. Ruth yang merasa terancam dan berpikiran bahwa mereka akan melakukan hal yang buruk pun melakukan perlawanan dan melarikan diri masuk ke kandang kuda, namun mereka mengejarnya, di mana Ruth sempat berhasil melarikan diri menggunakan kudanya dan
Alhasil Ruth pun tertangkap oleh para bandit itu hingga salah satu dari mereka melihat sebuah pelana kuda dengan bertuliskan Carlton Bridge. Ia mengatakan bahwa ini adalah kediaman pembunuh terkejam dan penembak yang sangat ditakuti, yaitu Carlton Bridge. Namun di sini si ketua bandit yang mengetahui itu pun malah cengengesan, di mana ternyata ia adalah Jimmy, bapaknya yang dibunuh oleh Carlton Bridge tepat di hadapannya, dan kini ia memutuskan untuk membalaskan dendamnya tersebut. You boys have woke up the devil. Oh, I've certainly heard of your husband. Kembali ke Carlton Bridge yang baru pulang berdagang dan melihat rumahnya ada seorang kepala serip bersama para anak buahnya yang tanpa sepengetahuan si Pak Serip bahwa rumah tersebut adalah milik Carlton Bridge, pembunuh bengis yang ia kenal, dan dengan berat hati si Pak Serip memberitahu bahwa istrinya telah tewas dibunuh oleh seseorang yang tidak dikenal. Who are those men? I'm sorry, Briggs, but we need to talk. Pada saat Carlton Bridge sedang menguburkan, si kepala serip menghampiri Brooke, di mana ia menceritakan tentang ayahnya yang dulunya seorang koboi yang kejam dan bengis yang ditakuti semua orang. Your daddy was about the meanest son of a bitch I ever met. Namun di sini terlihat hal yang menarik bahwa Brooke tidak terlihat sedih atas kehilangan ibunya yang ternyata ia mewarisi sifat atau bisa dibilang apa ya? Mungkin penyakit yang tak bisa mengekspresikan apa yang Brooke dan Carlton Bridge rasakan. Sesaat setelah Carlton Bridge selesai menguburkan istrinya, ia bertanya kepada Serip kemana perginya mereka dan seperti apa ciri-cirinya. Namun Pak Serip pun enggan memberitahunya karena ia tahu betul apa yang bisa dilakukan Carlton Bridge, dan biar saja para penegak hukum yang membereskannya, dan meminta Carlton Bridge menjaga sang anak dan duduk manis saja di rumah. What do we do now? Go to bed. Pada akhirnya keberingasan Carlton Bridge pun terbangun, di mana ia membuka kembali peralatan koboynya dan berniat membunuh Brooke yang beranggapan bahwa hanya akan menghambat pengejarannya itu. Mama wouldn't like you pointing that gun at me. Carlton Bridge pun melihat keadaan di kandang kuda, di mana ia sangat terpukul atas kehilangan istrinya yang sudah mengubah hidupnya. Namun Carlton Bridge kesulitan untuk mengekspresikan apa yang ia rasakan, sehingga hanya engap-engapan dan melihat ada sebuah pesan di dinding kandang kuda yang ditinggalkan oleh Jimmy. We leave in 15 minutes. Get dressed. Karena tidak bisa meninggalkan Brooke sendirian, pada akhirnya ia membawa Brooke dalam misi pengejarannya dan membakar rumahnya, di mana itu pertanda bahwa Carlton Bridge tidak akan kembali selama belum bisa menghabisi para bandit yang telah membunuh istrinya tersebut. Berang pun tiba. We're not going back. Carlton Bridge memutuskan untuk istirahat dan mengambil minum sambil menerangkan kepada Brooke bahwa setiap 4 jam sekali mereka akan istirahat selama 30 menit, tidak lebih tidak kurang, dan begitu seterusnya sampai mereka bisa mengejar dan membunuh para bandit tersebut. You can sleep for 30 minutes, not longer. Di mana Brooke bertanya kepada sang ayah, apa tidak apa-apa ya, kan itu hanya membuat mereka semakin jauh. Bridge pun menjawab, tidak nak, kan mereka juga butuh istirahat atuh, da bandit juga manusia. Brooke pun kembali bertanya, tapi kan ya kalau kita terus mengejar kita bisa lebih cepat sampainya. Bridge pun kembali menjawab, nah dengar bapak teh sudah berpengalaman jadi koboi, percuma tuh kalau kita sampai di sini dengan cepat tapi kelelahan, malah kita yang akan dibunuh. Jempe we si Brooke teh. Or if our horse dies from exhaustion. Di sisi lain terlihat Pak Serip dan anak buahnya mengejar para bandit itu hingga sampai di sebuah perbukitan, namun tiba-tiba ternyata Jimmy dan anak buahnya telah menunggu mereka melintas di atas bukit, di mana para serip pun berhasil tersudut dan baku tembak pun terjadi. Alhasil anggota si serip pun ada yang tewas dan tertembak di bagian lengannya, di mana di sisi lain Jimmy yang kesal terhadap anak buahnya karena tidak bisa diandalkan untuk membunuh Marshall, kepala serip yang memimpin pengejarannya itu. You were supposed to shoot the marshal first, huh?
You got something to say, old man? This Colton Briggs is coming. Kembali ke Carlton Briggs yang mendengar suara tembakan di arah perbukitan dekat ngarai di mana ia berniat menghampiri sumber suara tersebut. Namun alhasil ia malah melihat seseorang menunggangi kuda yang di situ. Carlton Briggs menyuruh Brooke untuk mengalihkan perhatiannya. Namun Brooke yang bingung karena tidak tahu cara menangis pun berusaha memberikan yang terbaik atas perintah ayahnya. Wah, wah. I don't know how to cry. Louder. Wah, wah. My baby, my baby. Where? My baby, my baby. You're getting off that horse. Pada akhirnya Carlton Briggs pun berhasil menangkap anak buahnya si Sheriff beserta sekaligus dengan kepala si Sheriffnya. Berhasil ia tawan di mana Carlton Briggs melihat anak buahnya si Sheriff yang terkena peluru pun berniat mengobatinya dengan cara mengeluarkan peluru yang tersarang di lengannya. Setelah selesai urusan dengan si kepala Sheriff dan telah mendapat nama-nama yang membunuh istrinya, Carlton Briggs pun pergi ke kota bernama Santa Rosa yang diyakini Jimmy dan anak buahnya akan singgah di kota tersebut. Di sisi lain, Jimmy dan anak buahnya terlihat memasuki sebuah lumbung dan sesuai kesepakatan mereka, Jimmy harus membayar setelah berhasil membunuh istri Carlton Briggs yang di sana ternyata terdapat mata uang Meksiko yang terkubur, di mana Jimmy memperdaya para anak buahnya agar tetap mengikutinya dengan membayar dengan mata uang Meksiko kuno sebelum ia memberitahu di mana mata uang itu berlaku, sehingga kini ia tak perlu mengejar Carlton Briggs karena Carlton Briggs lah yang akan datang kepadanya. Briggs is hunting us. We ain't hunting nobody. We don't know how far behind us Briggs might be. Mereka pun sampai di kota Santa Rosa di mana kota tersebut adalah tempat ayahnya Jimmy dibunuh oleh Carlton Briggs tepat di hadapannya. Singkat cerita, Carlton Briggs pun sampai di kota Santa Rosa di mana ia menyuruh Brooke masuk terlebih dulu ke kota tersebut, mengingat hanya ada satu jalan untuk memasuki kota sehingga anak buahnya Jimmy tidak akan mencurigainya bahwa Carlton Briggs sedang mengejar karena mereka belum pernah melihat wajah Brooke. Brooke pun memasuki sebuah kedai berpura-pura untuk membeli sesuatu di mana saat keluar ia ketahuan oleh anak buahnya Jimmy yang melihat pelana kudanya yang ternyata diberi tanda oleh mereka sehingga ketahuan apakah Carlton Briggs mengejarnya atau tidak. It's a fine horse you're riding. Couldn't help but notice the saddle. Pada akhirnya Brooke pun diinterogasi dan diintimidasi, di mana hal yang menarik dipertontonkan di sini. Sekeras apapun mereka membuat takut Brooke berharap akan menangis seperti anak kecil pada umumnya. Namun semua usaha itu pun sia-sia mengingat penyakit yang diwarisi sang ayah. I expect she's too scared to eat. Sound like he's the one who's scared. And we're supposed to let him get into town before we kill him. Carlton Briggs yang menyadari putrinya tertangkap dengan terang-terangan masuk ke kota dan langsung berhadapan dengan anak buahnya Jimmy yang sedang berjaga yang memasuki rumah warga dan satu persatu anak buah Jimmy pun berhasil ditumbangkan di mana si Abah berhasil menembak lengannya Carlton Briggs dan bergegas melaporkannya kepada Jimmy bahwa Carlton Briggs berada di sini. I got him. He got boots, but I shot him. Disinilah momen sedihnya di mana Carlton Briggs yang kita ketahui tidak dapat menggambarkan apa yang tengah ia rasakan dan seorang Carlton Briggs koboi kejam dan bengis melihat putrinya disandra sehingga ia pun berniat menyerahkan dirinya agar Brooke selamat, di mana Jimmy berniat menghabisi Carlton Briggs tepat di hadapan Brooke seperti apa yang dilakukannya dulu kepada Jimmy. Tiba-tiba I swear to God, I'll kill this little girl. Holster that pistol, mister. I love you. pun berhasil menembak Carlton Briggs setelah ia membunuh si Abah dan terlihat Jimmy sangat senang dan puas atas pencapaiannya berhasil membunuh pembunuh ayahnya tanpa dihiraukan keberadaan Brooke dan I killed Colton Briggs! I killed him! Oh shit. I did it! You're the monster. Sorry.
Hingga tak lama datang kepala serip yang tidak akan melibatkan Brooke, mengingat ia masih kecil dan berharap ia akan menjadi pribadi yang lebih baik dan mau melanjutkan warung milik mendiang ayahnya. And you would go home to try to figure out what to do with your daddy's store. You're gonna be a hero. Film pun tamat. Panjang film pasti kita melihat kecuekan dan ketegasan Carlton Briggs terhadap Brooke. Namun sesungguhnya cinta seorang ayah memang tak terlihat karena memang seorang ayah tidak pandai menunjukkannya. Namun ia akan mati-matian berkorban untuk orang yang dicintai. Saya si Boy undur diri. Salam rokok kopai. Au.